Kembalinya Raja Serigala. Bab 585, Fu Xiaomi. Wah! Gelas anggur di tangan Fu Xiao terjatuh ke tanah, dan dia menatap Chen Fan dengan tatapan kosong. Apakah ada racun dalam anggur ini? Chen Fan mengangguk dan menjawab, itu berisi racun bunga perak yang kamu berikan pada Duan Kun. Kalau tidak salah, menit berikutnya perutmu akan terasa sangat sakit, lalu ada yang merasa seperti ada jutaan semut yang menggerogoti organ dalammu, lalu tulangmu akan melunak, dan kamu tidak akan bisa berdiri tegak lagi. Engah! Fu Xiao memuntahkan darah, lalu wajahnya berubah. Ah! Fu Xiao terus-menerus menjerit. Ia merasa seolah-olah perut bagian bawahnya terbakar seperti tungku besar. Sakit, sakit sekali, sakit sekali. Dia berguling ke tanah, tubuhnya berkedut dan gemetar. Seluruh orang itu meringkuk di tanah bagaikan busur yang bengkok. Tentu saja, ini baru permulaan. Detik berikutnya, rasa sakit Fu Xiao mulai menyebar, dan seluruh tubuhnya terasa seolah-olah jutaan semut sedang menggerogoti organ dalamnya. Ah! Sangat menyakitkan. Chen Fan, kumohon matilah aku dengan cepat, kumohon matilah aku dengan cepat. Biarkan aku mati, berhenti menyiksaku, biarkan aku mati. Fu Xiao ingin mati, rasa sakit yang hebat membuatnya merasa ingin mati. Hidupnya sekarang lebih menyakitkan daripada kematian. Memberimu kematian cepat, membiarkanmu mati. Chen Fan tiba-tiba menahan ekspresinya dan menjadi serius dan menakutkan. Jika aku membiarkanmu mati dengan mudah, bukankah itu terlalu mudah bagimu? Aku hanya ingin kau mati dalam penderitaan, menyiksamu, dan membiarkanmu merasakan sakitnya disiksa. Ah! Sakit sekali, sakit sekali. Fu Xiao terus berguling-guling di tanah. Sangat menyakitkan. Dia membidik ke arah tembok, lalu berdiri dan berlari ke arahnya. Sayangnya, Chen Fan sudah mengantisipasi pikirannya, dia menendang Fu Xiao ke tanah dan menginjak wajahnya. Ingin mati. Apa kau pikir kau bisa mati? Chen Fan, aku mohon padamu, cepatlah mati. Cepatlah mati. Terlalu menyakitkan. Biarkan aku mati. Rasa sakit akibat pelunakan tulang belum datang. Apakah menurutmu itu mungkin? Chen Fan berkata perlahan. Fu Xiao, si monster ini, bahkan tidak membiarkan anak seperti Guo pergi. Jika dia mati dengan mudah, itu akan terlalu mudah baginya. Setelah meminum racun bunga perak, rasa sakitnya akan mulai menghancurkan tulang-tulangmu. Kemudian, Fu Xiao berkeringat deras dan wajahnya mulai berubah. Rasanya seperti terkoyak dan ditarik oleh suatu kekuatan dahsyat. Fu Xiao membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Hanya suara serak samar yang keluar dari lehernya. Kemudian, terdengar suara berderaknya kacang goreng. Mendengar suara ini, Qian Dajiang dan yang lainnya mundur selangkah. Mereka tahu bahwa suara itu disebabkan oleh melunaknya tulang Fu Xiao. Semua orang terkesiap. Fu Xiao yang berada di tanah juga bergerak-gerak, berjuang sampai mati. Dia sedang merasakan sakit terburuk di dunia. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Setelah Fu Xiao bertahan selama 3 menit, tidak ada suara lagi dan dia benar-benar meninggalkan dunia ini. Seluruh tubuhnya jatuh lemas ke tanah, bahkan kulit kepalanya menjadi lunak, racun masih menggerogoti dagingnya. Fu Xiao terjatuh, dan semua orang menghela napas lega. Saat ini, masalah internal dan eksternal kota Sanjiang telah teratasi. Awan di langit cerah dan matahari terbit, dengan sinar mentari yang damai menyinari setiap inci kota Sanjiang. Tiba-tiba, hujan sinar matahari turun dari langit, seolah-olah membersihkan debu kota Sanjiang. Tanah yang subur dan murni. Dengan kesibukan lalu lintas dan kemakmuran yang tiada habisnya, kota Sanjiang sebelumnya tampak hidup kembali. Seminggu kemudian, Chen Fan dan keluarganya juga pindah ke Taohuano. 1. Di sisi lain, industri Qian Dajiang, Lu Zongzheng, dan Li Ruitsui juga kembali ke keadaan sebelumnya. Ayah mertua Xiao Wenchang juga mengikuti Duan Kun keluar masuk Teluk Dongjiao sepanjang hari. Perkembangan Teluk Dongjiao juga memasuki tahap yang cepat, dan mengalami kemajuan pesat hanya dalam beberapa hari. Di sisi lain, luka Yan Wufeng hampir sembuh. Singkong, Yang Hao, Luo Yue dan Dao Feng sedang menunggu kepulangannya, dan kemudian pergi ke Spiderweb untuk menerima misi. Di sisi lain, Chen Fan berdiri di bandara pribadi di gedung tertinggi di kota Sanjiang. Di belakangnya berdiri Raja Perang dari 4 istana Raja Serigala di kota Nanjiang, kota Beijiang, kota Dongjiang, kota Sijiang, serta Singkong, Yang Hao, Luo Yue, Dao Feng dan lainnya. Chen Fan menjawab panggilan dari Raja Tunggal Istana Raja Serigala. Bos, apakah kamu benar-benar akan menemui Sura sendirian? Chen Fan menjawab, malu pada kita karena terus-menerus memprovokasi pihak lain di jaring laba-laba. Pihak lain telah menindas kita sampai ke pintu. Bukankah kita harus melawan sedikit? Di ujung telepon yang lain, sang raja yang kesepian terdiam beberapa detik, lalu berkata, bagaimana kalau aku pergi bersamamu? Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, Istana Raja Serigala membutuhkan perintahmu, kau tidak bisa pergi. Tetapi, raja yang kesepian itu jelas khawatir. Dia melanjutkan, bagaimana kalau aku mengirim 4 kaisar perang untuk pergi bersamamu? Chen Fan menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang keselamatanku. Sura kuat dan tangguh, tapi dia tidak berani merebutnya. Tidak perlu membahas masalah ini lebih lanjut. Aku akan pergi sendiri menemui Sura.
Bab 586 pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Ternyata sejak sebulan lalu, pembuatan dan penggunaan jaring laba-laba sudah menimbulkan kebingungan besar bagi Sura. Pasukan yang dikerahkan Sura di berbagai tempat akan selalu diketahui oleh orang-orang Istana Raja Serigala tanpa alasan, dan sebuah tim kecil yang terdiri dari beberapa orang akan tiba-tiba pergi untuk menembak. Meskipun Sura melawan dan bahkan memusnahkan beberapa tim kecil. Namun setelah bulan itu, pasukan kecil ini menyiksa mereka hingga merasakan sakit yang luar biasa. Mereka menggunakan taktik gerilya, menyerang saat musuh mundur dan mundur saat musuh maju. Mereka juga terus-menerus menggunakan taktik pelecehan, seringkali mengganggu markas mereka yang ditempatkan di luar, dan mundur setelah memperoleh sedikit keuntungan. Yang lebih menyebalkan lagi adalah tim-tim ini masih berhubungan dan bekerja sama satu sama lain. Jika satu tim tidak dapat mengalahkan satu organisasi, mereka akan menyatukan puluhan tim untuk mengalahkan geng Sura. Terlebih lagi, ada beberapa kali organisasi Sura memaksa orang-orang ke dalam situasi putus asa, tetapi tiba-tiba sekelompok prajurit veteran dari Istana Raja Serigala datang untuk mendukung mereka dan membunuh mereka secara tiba-tiba. Organisasi Sura bagaikan selembar kertas transparan, yang terekspos langsung di depan Istana Raja Serigala. Kemudian, ketika Sura mengetahui bahwa Istana Raja Serigala sebenarnya telah menciptakan sistem jaringan yang disebut jaring laba-laba. Tempat persembunyian Istana Shuro mereka adalah titik merah dalam organisasi ini. Di titik merah ini, terdapat catatan yang jelas tentang jumlah orang dan kekuatannya. Semuanya tercatat dengan sangat rinci. Bulan ini, Sura juga mengirim peretas untuk menyerang Spiderweb, tetapi tidak ada gunanya. Ada pakar komputer seperti Lusun di balik Spiderweb, dan mereka tidak akan mendapatkan hasil yang bagus sama sekali. Tidak ada cara lain, Sura hanya bisa meminta orang untuk menyebarkan informasi tentang keinginannya bertemu Chen Fan di jaring laba-laba. Chen Fan menerima telepon itu sebulan yang lalu, tetapi pada saat itu, Bui Shou, Hua Jianglong dan Fu Xiao sedang mengincar kota Sanjiang, jadi dia harus menyingkirkan mereka terlebih dahulu. Sekarang masalah internal dan eksternal kota Sanjiang telah teratasi, Xia Simo juga membawa karyanya ke Provinsi Beiyun untuk berpartisipasi dalam kompetisi desain Huarong Clothing Group. Xiao Xiao memiliki Singkong, Yang Ao, dan yang lainnya untuk mengurusnya, jadi dia tidak perlu khawatir. Raja Serigala, apakah kamu benar-benar ingin pergi menemui Sura sendirian? Di belakangnya, Raja Barbar bertanya dengan khawatir. Meskipun mereka memandang rendah Sura di mata mereka dan meremehkannya di hati mereka, kekuatan Sura jelas bagi semua orang. Dia memang jenius paling menakjubkan di dunia selain Raja Serigala. Jika tidak ada Raja Serigala yang melawannya, dia mungkin memiliki kekuatan untuk menaklukkan seluruh dunia. Itu tidak perlu. Setiap orang harus melakukan tugasnya masing-masing dan melindungi provinsi, kota, negara bagian, dan wilayahnya sendiri. Kata Chen Fan. Ya. Raja Barbar dan yang lainnya berkata serempak. Namun, Singkong, Yang Ao, Luo Yue dan Dao Feng tidak berbicara. Mereka tahu bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak dapat berbagi apapun dengan Chen Fan. Yang dapat mereka lakukan adalah melaksanakan tugasnya masing-masing dan mengerjakan hal-hal mereka sendiri dengan baik, yang merupakan bantuan terbesar bagi Chen Fan. Selama Chen Fan pergi, yang harus mereka lakukan adalah melindungi Chen Xiao Xiao dan tidak membiarkannya terluka. Chen Fan melambaikan tangan kepada semua orang, menaiki pesawat pribadi dan terbang pergi. Raja Barbar dan 3 jenderal lainnya mengucapkan selamat tinggal kepada Singkong dan meninggalkan kota Sanjiang. Setelah periode pertempuran ini, Singkong dan yang lainnya juga menyadari kekurangan mereka sendiri dan arah upaya mereka. Sebelumnya, mereka mengira dengan kekuatan mereka saat ini, mereka pasti bisa bertahan hidup di dunia ini. Namun, setelah melihat seorang master setingkat Chen Fan, mereka pun sadar bahwa mereka bisa bertahan hidup. Namun, mereka hanya bisa bertahan hidup dengan bersembunyi, atau bertahan hidup dengan cara dipukuli. Tetapi kehidupan seperti ini bukanlah kehidupan yang mereka inginkan. Mereka lahir di dunia yang penuh warna, mengapa mereka harus hidup sederhana, mengapa mereka harus dipukuli saat masih hidup? Hidupku ada di tanganku sendiri, akulah penguasa takdirku sendiri. Bekerja keraslah, semua usaha akan membuahkan hasil. Beberapa orang juga kembali ke kamp pelatihan dan memulai pelatihan yang lebih intensif. Meskipun serigala gurun tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka, mereka akan tetap meningkatkan beban latihannya. Misalnya, menutupi sudut matanya dan kemudian melawan serigala gurun. Atau, mereka bisa menyegel salah satu atau kedua tangan mereka dan kemudian melawan Desert Wolf. Mereka akan menggunakan metode apapun yang dapat meningkatkan beban. Pada saat ini, ketika semua orang di bandara swasta telah pergi. Baru saat itulah Xia Simo berlari mendekat, sambil terengah-engah. Dia berdiri dengan pandangan kosong di tengah bandara, memperhatikan pesawat terbang menjauh. Dia menangis terseduh-seduh. Dia menatap pesawat itu dalam diam dan menitikkan air mata dalam diam. Chen Fan tidak memberitahunya bahwa dia akan pergi. Pagi harinya, Chen Fan meminta Heigu dan Xiao Wu untuk menemani Xia Simo mengikuti kompetisi desain Huarong Clothing Group. Dan dia akan menemui Sura sendirian. Meskipun dia tidak tahu siapa Sura, dia telah mendengar Chen Fan memanggil nama Sura berkali-kali di malam hari. Dia tahu bahwa Sura pasti memberi banyak tekanan pada Chen Fan. Faktanya, Sura mungkin adalah musuh terkuat Chen Fan di dunia ini. Sekarang, dia akan bertemu musuh terkuatnya.
Memikirkan hal ini, air mata Xiaoximo semakin mengalir. Hei Gou dan Xiao Hu berdiri di belakang. Bos, Kakak Fan meminta kami meninggalkan surat untukmu. Xiao Hu menyerahkan surat itu kepada Xiaoximo, dan Xiaoximo membukanya. Saat kau tahu aku telah tiada, jangan bersedih untukku. Suamimu tidak akan mati semudah itu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membunuhku. Kecuali jika kau tidak tahu terima kasih dan ingin membunuh suamimu, tidak ada seorang pun yang dapat membunuhku. Tunggu saja aku di ibu kota provinsi. Saat kamu memenangkan juara pertama dalam kompetisi desain Huarong Clothing Group, aku akan muncul di podiummu. Percayalah padaku, dan percayalah pada dirimu sendiri. Maafkan aku karena pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Bab 587 Markas Besar Istana Sura. Xiaoximo menyimpan surat itu dan menatap cahaya putih samar pesawat di langit. Dia menyeka air matanya, tertawa terbahak-bahak, dan berkata, Chen Fan, jika kamu berani pergi dan tidak kembali seperti yang kamu lakukan 5 tahun lalu, aku akan kabur dari rumah bersama Xiao Xiao. Aku akan menikah lagi dan memastikan kamu tidak akan pernah menemukanku. Hei Gou dan Xiao Hu di belakang tercengang, dan mereka menatap Xiaoximo dengan tak percaya. Bos, Kakak Fan sebenarnya orang baik. Kamu tidak bisa kabur dari rumah bersama Xiao Xiao, dan kamu tidak bisa menikah lagi. Xiaoximo tertawa terbahak-bahak dan berkata, aku tahu dia orang baik. Dia berteriak ke arah pesawat itu terbang, Chen Fan, kamu harus kembali padaku, kamu harus kembali padaku. Saya akan menunggumu. Saya pasti akan memenangkan juara pertama dalam kompetisi desain Huarong Clothing Group. Saya harap kamu akan menepati janjimu dan tampil di podium saya. Kamu harus kembali. Xiaoximo menangkupkan kedua tangannya dan berdoa untuk Chen Fan. Pada saat yang sama, di sisi lain, Chen Fan juga tiba di sebuah pulau di Samudra Pasifik yang luas. Pulau ini meliputi area yang sangat luas. Meskipun tidak ada kota metropolitan yang ramai atau gedung-gedung tinggi di sini. Namun, pulau ini begitu kecil sehingga membuat semua negara di dunia tidak berani menyerangnya. Karena Sura tinggal di sini, dan ini adalah base camp Sura. Faktanya, Spiderweb telah menemukan markas Sura, tetapi Istana Raja Serigala tidak bertindak gegabah dan tidak punya rencana untuk menyerang di sini. Karena disinilah markas Sura. Di satu sisi, penjagaannya ketat, dan di sisi lain, Istana Raja Serigala belum membuat rencana apapun. Bagaimanapun, menyerang di sini berarti pertempuran yang menentukan. Akan tetapi, tidak seorang pun siap untuk pertempuran yang menentukan. Chen Fan dibawa ke pulau itu oleh seorang pria tua berusia 50-an. Chen Fan mengenal orang tua ini. Dia adalah kepala pelayan di bawah Sura, Darlok. Pria ini sangat kuat. Selama pertempuran Pulau Tianming, dia mampu menahan seorang kaisar perang dari Istana Raja Serigala seorang diri, yang cukup menunjukkan betapa mengerikannya dia. Namun lelaki tua itu tidak berani memiliki rasa takut sedikit pun, karena dia tahu bahwa orang di sebelahnya tidak lain adalah Raja Serigala dari Istana Raja Serigala, musuh terbesar Dewa Sura. Jika dia ingin bunuh diri, itu mudah. Raja Serigala, silakan ke sini. Tak lama kemudian Dalok membawa Chen Fan ke Villa Dewa Sura. Ini adalah villa 3 lantai dengan dekorasi cantik dan megah. Dindingnya hampir seluruhnya bertatakan permata dan berlian, sungguh mewah. Saat aku memasuki rumah, aura yang kuat menerpa diriku. Setidaknya ada 100 orang berdiri di aula yang luas itu. Orang-orang ini semuanya adalah jenderal di bawah Sura, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Banyak dari orang-orang ini adalah mereka yang selamat dari pertempuran Pulau Tianming. Kedua belah pihak menderita kerugian besar dalam pertempuran itu, dan banyak teman serta kerabat mereka tewas di sana. Sama seperti Istana Raja Serigala membenci Sura, Istana Sura secara alami membenci Chen Fan. Sekarang, melihat Chen Fan datang sendirian, orang-orang ini menjadi gelisah. Chen Fan berani datang ke sini sendirian, itu benar-benar penghinaan yang nyata, penghinaan karena tidak ada seorang pun di Istana Sura. Namun kelompok orang ini hanya bisa marah dan tidak bisa bersuara. Lagi pula, mereka telah menyaksikan kengerian Dewa Timur ini dalam pertempuran Pulau Tianming. Di tengah kerumunan, beberapa orang yang sangat marah saling memukul dengan tangan mereka dan dengan marah berkata dalam bahasa Mandarin yang tidak jelas Chen Fan. Chen Fan secara alami mengenal orang-orang ini. Pria berkulit kuning dan hitam itu adalah Raja Naga Hitam, penjahat serius di penjara naga air di Asia Tenggara. Pria besar lainnya yang berbalut pakaian hitam adalah Hade Tianwang, penjahat serius di penjara Cape Paradise. Pria lain dengan kulit putih dan mata biru adalah penjahat serius di penjara es Greenland, beruang putih besar. Ketiga pria itu melakukan kejahatan di seluruh dunia dan menindas serta mengeksploitasi negara-negara kecil. Orang-orang panik, darah mengalir seperti sungai, dan pembantaian terjadi di mana-mana. Pembunuhan itu membuat sejumlah orang kelas bawah sangat menderita. Kemudian, berbagai negara menyelamatkan Istana Raja Serigala. Chen Fan pergi ke 3 tempat dan memenjarakan ketiga orang tersebut. Untuk tujuan ini, sejumlah besar kekayaan dihabiskan untuk membangun 3 penjara, penjara naga air, penjara surga, dan penjara dingin ekstrim. Namun, ketiganya diselamatkan oleh serangan tiba-tiba Sura. Sekarang, ketika mereka bertiga melihat mantan musuh mereka, mereka sangat cemburu, dan niat membunuh di sudut mata mereka terlihat dengan mata telanjang.
Aku tak mau peduli pada mereka bertiga, tapi tiba-tiba aku mendengar mereka memanggil namaku. Chen Fan tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arah orang yang sedang berbicara. Ditatap oleh Chen Fan seperti ini, Raja Naga Hitam, Raja Surgawi Hada, dan beruang putih besar merasa seolah-olah mereka tengah ditatap oleh seekor harimau. Mereka benar-benar merasakan getaran yang tak dapat dijelaskan di dalam hati mereka. Lagi pula, mereka semua terkenal sebagai pengganggu pada saat itu, dan tidak ada seorang pun di daerah itu yang tidak takut kepada mereka. Tetapi bahkan dengan sifat tak terkalahkannya itu, Chen Fan berhasil menangkap mereka dalam waktu 1 jam. Dapat dikatakan bahwa meskipun Chen Fan di depan mereka membuat mereka marah, dia juga membuat mereka lebih takut. Keilahian Dewa Timur ini terukir dalam di hati mereka. Chen Fan berbalik dan melihat mereka bertiga tidak berani berbicara. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kupikir kau akan sedikit lebih berani jika berani keluar dari penjara yang kubangun, tapi ternyata kau tetap pengecut seperti biasanya." Ledakan. Chen Fan dengan terus terang mengatakan bahwa orang-orang ini pengecut, yang langsung membuat marah semua pejabat senior Istana Sura. Ketiga orang ini adalah tuan yang sudah susah payah mereka undang, namun Chen Fan malah berani bersikap tidak masuk akal kepada mereka. Ini terlalu berlebihan. Raja Naga Hitam pun berdiri, dan dengan suara keras, gelombang udara yang dahsyat melonjak ke atas. Awan hitam berkumpul di atas kepalanya, dan seekor naga hitam besar merayap di kepalanya. Nama Raja Naga Hitam berasal dari sini, dan dia juga merupakan pembunuh terbesar Raja Naga Hitam. Naga itu benar-benar bisa menyerang. Chen Fan, ini adalah markas Istana Sura, bukan markas Istana Raja Serigala milikmu, berhentilah bersikap sombong. Bab 588 Permintaan Maaf. Ledakan. Chen Fan menghentakkan kakinya ke tanah dengan keras, dan seketika sebuah kekuatan besar di tanah menyerbu ke arah Raja Naga Hitam, Raja Surgawi Hada, dan beruang putih besar seperti seekor naga yang sedang berbalik. Ledakan. Mereka bertiga kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Ini, semua orang di Istana Sura saling berpandangan, dan sebuah tendangan langsung menjatuhkan ketiga Raja Surgawi itu. Ini. Untuk sesaat, semua orang terdiam. Raja Naga Hitam, Raja Surgawi Hada, dan beruang putih besar semuanya memiliki status tinggi dan kekuatan besar di Istana Sura, tetapi mereka dikalahkan dengan sangat menyedihkan. Dan di langit, naga hitam raksasa itu juga terpental oleh daun jatuh yang diambil oleh Chen Fan. Ledakan. Naga hitam itu menjerit dan menghilang dalam sekejap. Ini. Semua orang tercengang, bagaikan pohon tebu yang berdiri di ladang tebu. Mereka tahu bahwa Dewa Timur di hadapan mereka masih tetap tak terkalahkan dan berani seperti sebelumnya. Keilahiannya masih ada. Di dunia ini, hanya Dewa Sura yang menjadi lawannya. Jika tidak ada Sura, mereka tidak akan pernah berani berteriak di depan Chen Fan. Chen Fan menatap Raja Naga Hitam tanpa ekspresi. Dia berkata-kata demi kata, bahkan jika Raja Surga melindungimu, jika aku ingin memukulmu, itu seperti memukul anak kecil. Apakah kau mengerti? Ledakan. Raja Naga Hitam sangat marah hingga dia muntah darah dan jatuh ke tanah. Penghinaan. Ini merupakan penghinaan nyata bagi Chen Fan, yang membuatnya merasa lebih terhina daripada jika seseorang menginjak kepalanya. Meskipun dia memiliki perlindungan Sura, akan mudah bagi Chen Fan untuk mengalahkannya. Bukan saja dia tidak dianggap serius, dia bahkan tidak menganggap serius seluruh Istana Sura. Orang-orang ini semua tahu apa yang dimaksud Chen Fan, tetapi mereka tidak berani mengambil tindakan apapun. Pria di depannya, hanya Dewa Sura yang bisa mengalahkannya. Darlock juga sangat tidak senang dengan kesombongan Chen Fan. Namun, tak seorang pun di sini yang dapat menekan Chen Fan. Jika mereka bertarung dalam kelompok, para penguasa Istana Raja Serigala mungkin sedang menyergap di dekatnya. Saat ini, mereka tidak punya rencana untuk berperang dengan Istana Raja Serigala. Karena mereka menemukan sesuatu yang tampaknya lebih menarik daripada berperang. Darlock menoleh ke arah orang-orang yang marah di Istana Sura dan berkata, Raja Serigala diundang oleh Lord Sura untuk menjadi tamunya. Tidak seorang pun boleh bersikap kasar. Chen Fan tidak memberikan muka apapun kepada Darlock. Dia berkata, tidak apa-apa. Aku tidak keberatan bertarung beberapa kali lagi. Siapapun di antara kalian yang tidak puas dengan saya atau ingin menantang saya, silakan maju dan melawan saya. Kau. Semua orang di antara hadirin menjadi geram. Chen Fan terlalu sombong. Ini adalah markas Istana Sura, dan dia, Chen Fan, datang sendirian. Beraninya dia bersikap sombong. Bukankah ini jelas-jelas mengabaikan Istana Sura? Bukankah seperti tidak ada seorang pun di Istana Suraku? Kelopak mata Darlock berkedut. Dia tahu apa yang dimaksud Chen Fan. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Raja Naga Hitam, Raja Surgawi Hada, beruang putih besar, minta maaf kepada Raja Serigala. Ledakan. Mereka bertiga tiba-tiba mendongak, seolah-olah mereka telah mendengar sesuatu yang mengejutkan. Chen Fan seorang diri memukuli orang-orang di base camp Istana Sura, dan ratusan dari mereka mengepung Chen Fan. Meski begitu, mereka tetap ingin mereka bertiga meminta maaf kepada Chen Fan. Bukankah ini perilaku seorang cucu? Kapten, apakah Anda melakukan ini? Darlock menyela Raja Naga Hitam. Dia berkata, Raja Serigala adalah tamu terhormat yang diundang oleh Dewa Sura. Tidak seorang pun boleh menyinggung perasaannya. Kalian bertiga telah menyinggung Raja Serigala. Minta maaf padanya segera. Ketiganya menggertakkan gigi.
Meskipun mereka marah, mereka tetap menundukkan kepala dan meminta maaf kepada Chen Fan di bawah tekanan Darlock. Tuan Raja Serigala, kami minta maaf karena telah menyinggung Anda. Ketiga lelaki itu meminta maaf dengan nada terhina, menyebabkan semua penguasa Istana Sura menggertakkan gigi. Darlock juga menahan amarahnya dan berkata, Raja Serigala, sekarang setelah kamu meminta maaf, bukankah seharusnya kamu masuk dan menemui Tuan Sura? Chen Fan tidak berniat pergi. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, menatap ketiga orang itu dan berkata, siapa yang mengajarimu sopan santun? Apakah Anda harus meminta maaf sambil berdiri? Ledakan. Ketiga Raja Naga Hitam yang tadinya tidak mau, seketika menjadi geram saat mendengar perkataan Chen Fan. Raja Serigala, jangan coba-coba. Ini adalah markas Istana Sura. Kalian telah dikepung oleh lebih dari 100 orang dari kami. Benarkah? Chen Fan tersenyum tipis, apakah menurutmu lebih dari 100 orang itu banyak? Bisakah kamu menahanku? Mereka bertiga menggertakkan gigi, saling memandang, dan bersiap untuk mengambil tindakan. Pada saat ini, Darlock tiba-tiba berbicara. Berlututlah dan minta maaf kepada Raja Serigala. Manajer umum, Raja Naga Hitam dan kedua rekannya berkata dengan marah. Darlock tentu saja tidak tahan dengan kesombongan seperti itu, tetapi Lord Sura mengatakan kepadanya bahwa Chen Fan tidak diundang ke sini untuk bertarung dan mereka tidak boleh saling mencela. Dia tidak berdaya. Dia tahu bahwa Chen Fan mempermalukan mereka, tetapi dia harus menanggungnya. Jika Anda mengganggu rencana orang dewasa, hanya ada satu jalan keluar, yaitu kematian. Mata ketiga lelaki itu memerah, mereka tidak punya pilihan selain menundukkan kepala dan berlutut di tanah. Sebab, perintah Panglima itu adalah perintah Dewa Sura, dan mereka harus mematuhinya sepenuhnya. Tuan Raja Serigala, maafkan saya. Kami buta dan tidak mengenali Anda. Kami telah menyinggung Anda. Saya harap Anda dapat memaafkan kami dan tidak tersinggung. Lebih keras, kata Chen Fan sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Ketiganya menundukkan kepala karena malu dan berkata dengan keras, Tuan Raja Serigala, kami minta maaf. Kami buta dan tidak mengenali orang hebat. Kami telah menyinggung Anda. Kami harap Anda tidak menganggap serius kesalahan kami dan tidak menaruh dendam terhadap kami. Katakan 3 kali, kata Chen Fan tanpa ekspresi. Mereka bertiga menatap Darlock, namun Darlock tidak bereaksi sama sekali, jelas-jelas ingin mereka menuruti kata-kata Chen Fan. Ketiganya menundukkan kepala lagi, dan berteriak dengan enggan, malu, dan marah, Tuan Raja Serigala, kami minta maaf, kami buta dan tidak mengenali orang hebat, dan kami menyinggung Anda. Kami harap Anda tidak akan menganggap kesalahan kami terlalu serius dan tidak akan menaruh dendam terhadap kami. Chen Fan mengangguk dan berkata, jika kamu berani melakukannya lagi lain kali, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Ketiganya menghantamkan tangan mereka ke tanah dengan geram. Ayo pergi, kepala pelayan. Chen Fan tidak melihat ekspresi wajah ketiga orang itu, tetapi berbalik dan berkata kepada Darlock.